Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Rem dan gas ini harus betul-betul seimbang. Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, daerah di tingkat provinsi dan kota menjadi kunci untuk penanganan COVID-19 di tengah kasus positif dan kematian COVID-19 yang terus saja bertambah secara signifikan. Nah, instruksi Presiden soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tidak akan ada artinya jika Pemda tidak mampu mengimplementasikan penegakan aturan daerah untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, di sisi lain, kasus positif di Jawa Timur kini mencapai 19.946 kasus. Ini lebih tinggi bahkan dari DKI Jakarta yang mencapai 18.365. Nah, jumlah kematian di Jawa Timur 2 kali lipat jika dibandingkan dengan Jakarta, yakni 1.554 kematian versus 755 kematian di DKI Jakarta. Sementara Jawa Tengah juga mencatatkan jumlah kematian yang tinggi, yakni tertinggi di hari ini, yakni 38 orang dari total 89 kematian dalam 24 jam terakhir. Nah, pertanyaan kita kemudian, apa strategi Jawa Timur dan Jawa Tengah di tengah narasi gas dan rem Presiden Jokowi untuk mengatasi pandemi dan juga menggerakkan ekonomi? Bagaimana memastikan protokol kesehatan dipatuhi dan sanksi pelanggar benar-benar tegas ditegakkan? Ini akan kita bahas dengan dua orang narasumber. Ada Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dan juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Namun sebelumnya kita akan menyimak informasi ini terlebih dahulu. Jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur kembali melonjak, pemirsa. Hingga hari ini 24 Juli ada penambahan 496 kasus positif. Sehingga secara kumulatif total kasus positif di Jatim mencapai 19.946. Klaster yang terjadi di industri, sudah kami sampaikan bahwa klaster bisa terjadi di mana saja. Berdasarkan data kasus yang dirilis di website Satgas Penanganan COVID-19, kasus harian di Jawa Timur hari ini bertambah 496 kasus, sehingga totalnya mencapai 19.946. Penambahan kasus di Jatim hari ini merupakan lonjakan tertinggi selama 10 hari terakhir atau sejak 15 Juli lalu. Secara kumulatif, jumlah pasien yang sembuh hingga hari ini juga mengalami kenaikan menjadi 11.546 orang. Sementara total pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 1.554 orang. Dan jumlah ini 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kematian di DKI Jakarta. Kita akan melihat pergerakan kasus dari minggu ke minggu di antara 3 daerah, yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan juga Jawa Timur. Kita akan ke Jawa Timur terlebih dahulu. Kalau misalnya Anda perhatikan kurva, ini data yang kami ambil dari Satgas Penanganan COVID-19 Pusat, begitu. Dan Anda bisa lihat periode pada tanggal 28 April hingga 8 Juni dan juga 17 hingga 31 Mei adalah PSBB di 2 daerah yang berbeda, Surabaya Raya dan juga Malang Raya. Namun kasus di Jawa Timur bukannya turun, saat ini justru malah cenderung trennya cenderung naik, begitu, utamanya di 1 minggu yang lalu. Nah, 1 minggu terakhir memang ada penurunan sehingga rata-rata hariannya 200-an kasus per hari. Namun hari ini kembali melonjak dalam 24 jam terakhir menjadi 496 kasus atau hampir 500 kasus di Jawa Timur. Nah, bagaimana dengan provinsi lain? Kita akan lihat provinsi lain. Yakni di Jawa Tengah kurvanya pun juga cenderung naik, utamanya 1 minggu terakhir. Apabila Anda lihat di ujung kanan layar kaca Anda, pemirsa, kurvanya juga naik di beberapa waktu terakhir untuk Jawa Tengah. Nah, bahkan Jawa Tengah mencatatkan ada 38 kematian di 24 jam terakhir dari total 89 kematian di Indonesia pada
24 jam terakhir ini. Nah, kemudian ini adalah untuk di Jawa Timur, kasusnya ada 19.946, kini Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif tertinggi di Indonesia. Angka kesembuhan cukup tinggi di sana, 11.546, namun jumlah yang meninggal ini sekali lagi 2 kali lipat jika dibandingkan dengan epicentrum awal dari COVID-19 yakni DKI Jakarta. Ada 1.554 orang meninggal. Nanti kita akan tanyakan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur apa yang terjadi di sana sehingga tingkat kematian begitu tinggi. Dan sementara kurva kasus di provinsi lain kita akan melihat, teman-teman boleh kita geser ke provinsi lain. Ini adalah di Jawa Tengah, kasus positif 8.145, trennya memang naik namun jumlah kasus positif jauh di bawah Jawa Timur begitu, jumlah meninggalnya pun hanya sepertiga dari Jawa Timur yakni 544. Walaupun ini sepertiga dari jumlah kematian di Provinsi Jawa Timur, namun 544 tetaplah rasio angka kematian yang tinggi begitu untuk Provinsi Jawa Tengah. Kita akan berbincang dengan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mas Emil, Mas Ganjar, selamat malam Mas. Selamat malam. Saya akan ke Mas Emil terlebih dahulu. Mas Emil, ini kurva Jatim seminggu kemarin sempat turun menjadi rata-rata penambahan kasus hariannya 228 kasus per hari ini selama 7 hari minggu lalu. Namun di 3 hari terakhir kasus kembali naik. Bahkan 24 jam terakhir ada 496 kasus baru, Mas. Apa yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik saat ini di Jatim? Saya ingin mengatakan bahwa saat ini memang kalau ditanya bagaimana situasi kurva di Jawa Timur, kita bisa katakan melandai tinggi. Apa maksudnya melandai tinggi? Bahwa kita masih bertahan di angka yang relatif trennya tidak meningkat tambahan kasus per harinya. Tetapi di sisi lain angka ini kita tidak ingin bertahan di sini, kita ingin turun, ya, kita ingin menurunkan dari posisi sekarang. Nah, untuk bisa mencapai pelandaian kasus seperti yang terjadi selama 2 minggu terakhir ini, tentunya ada kerja keras dari seluruh elemen yang harus kita hargai, dari seluruh lapisan masyarakat yang harus kita hargai. Dan oleh karena itu, apabila kita merujuk hanya kepada 1 hari ini di mana terjadi kasus di 490, padahal di tanggal 20 Juli 416. Kemudian pada tanggal 13 itu Juli 713, pada tanggal 9 Juli 525, pada tanggal 15 Juli, pada tanggal 4 Juli 550. Artinya untuk mengatakan bahwa terjadi peningkatan ini kita nggak bisa melihat hanya sepotong dalam sehari. Tapi sekali lagi maksudnya yang ingin kami sampaikan bahwa kita akan bertahan dengan intensitas yang ada saat ini untuk memastikan bahwa kita bukan hanya landai tetapi akan turun. Baik, Mas Emil, ini kalau misalnya kita melihat jumlah kematian di Jatim saat ini jumlahnya 2 kali lipat jika dibandingkan dengan Jakarta. Apa langkah kemudian dari Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi rasio kematian dan juga mengurangi penambahan kasus, Mas? Kita pertama memastikan bahwa satu kasus yang semakin turun akan tentunya ikut menurunkan angka kematian. Tetapi di sisi lain, kalau kita bicara mengenai CFR atau case fatality rate, memang persentasenya ini juga kami menyadari angka itu tinggi. Dan disinilah kita memerlukan upaya kuratif terpadu. Nah, kita sudah tahu ada rumah sakit lapangan dengan tingkat kesembuhan yang sangat baik, dan ini merupakan upaya untuk memastikan mereka yang didiagnosa positif COVID tetapi gejala medisnya tidak terlalu berat, ini bisa dirawat di sana. Bagaimana dengan yang gejala medisnya berat? Maka kita memastikan seluruh elemen ini bisa meningkatkan kapasitas rawat untuk COVID-19. Di antaranya kita juga berkoordinasi dengan jejaring rumah sakit BUMN untuk memastikan ada tambahan kapasitas ventilator. Tapi terakhir satu lagi, kita juga sedang memaksimalkan sebuah potensi treatment yang disebut sebagai high flow nasal cannula. Jadi high flow nasal cannula ini adalah upaya yang kita harapkan pasien tidak sampai kepada kondisi butuh ventilator invasive. Kenapa? Karena kita mendapatkan informasi dari pakar bahwa yang bahaya adalah pada saat saturasi oksigen turun, ini akan men-trigger apa yang disebut sebagai hipoksia.
Nah, happy hipoksia adalah situasi di mana hipoksia ini atau kekurangan oksigen, saturasi oksigen ini tidak disadari oleh yang bersangkutan. Baik. Tapi pada saat yang sama terjadi badai autoimun atau disebut cytokine storm yang menyebabkan gagal organ dan menjadikan pasien itu menjadi kondisinya lebih parah. Nah, untuk bisa melaksanakan high flow nasal cannula ini, maka selain ventilator yang ditingkatkan untuk pasien yang kondisinya berat, saat ini sedang diperbanyak non-invasive ventilator yang akan membantu melakukan terapi oksigen yang bisa mencegah terjadinya kondisi hipoksia. Saya sekarang akan ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, grafik pertambahan kasus di Jateng dalam seminggu terakhir juga meningkat. Mas, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ada beberapa yang kemarin kita rapatkan sebenarnya. Ternyata prosesnya ada di data. Umpama per hari ini saya punya informasi harian yang kita minta, umpama meninggal per hari ini 37 per hari ini. Tapi setelah kemarin kita cek, pernah diumumkan tinggi sekali di Jateng. Ini saya di depan Ini suaranya kenapa ya? Satu pelatihan rapat. Bisa mendengar suara saya? Agak putus-putus, Mas Ganjar. Mohon maaf, saya kurang bisa menangkap apa yang Anda sampaikan, Mas. Terkait dengan kematian Anda sampaikan, Mas Ganjar. Baik, Halo. Mas Ganjar mohon maaf, nampaknya kita harus mengecek terlebih dahulu ini kualitas audio dari sambungan kami dan juga sambungan Mas Ganjar. Kita akan tahan terlebih dahulu di situ, Mas Ganjar. Nanti saya akan ulangi pertanyaan saya. Saya akan ke Mas Emil lagi sekarang. Mas Emil, kalau misalnya angka Anda tadi katakan dalam 1 hingga 2 minggu terakhir memang menurun, tapi dalam 1 sampai 3 hari terakhir juga ada peningkatan di sana. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbangkan antara gas dan rem, antara ekonomi agar tetap berjalan dengan pencegahan COVID-19 semakin meluas, Mas? Kita sempat berbincang soal Perda Jawa Timur yang akan mengikat begitu aturan untuk penegakan protokol kesehatan bagi kota ataupun kabupaten di Jawa Timur. Bagaimana itu kabarnya? Ya, hari ini kami menghadiri paripurna DPRD, merupakan agendanya laporan Bapemperda, jadi Badan Penyusunan Peraturan Daerah di DPRD. Kita yakin bahwa insya Allah tanggal 27 perda ini akan bisa diterbitkan dan persetujuan dari Kemendagri dilakukan secara paralel. Dengan tujuan supaya nggak tunggu-tungguan ini langsung terbit. Di dalam laporan Bapemperda tadi disampaikan bahwa memang sanksi yang memberikan efek jera ini seyogianya harus dilandasi suatu peraturan daerah. Sehingga sanksi administratif dan juga pidana dan keterlibatan dari TNI Polri untuk membantu penegakan aturan ini dilandasi dari sana. Kami juga merujuk pada apa yang disampaikan Ombudsman dalam situasi di DKI Jakarta terkait penerapan sanksi. Dan ada penegasan tadi di DPRD 1. Dengan perda ini terbit, kabupaten kota tidak perlu menerbitkan perda lagi. Nomor 2, bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ini yang disampaikan DPRD, harus memastikan bupati wali kota mematuhi perda ini. Perda ini berlaku di seluruh Jawa Timur. Nah, 2 pesan ini yang disampaikan DPRD hari ini, dan ini akan menjadi landasan untuk menerapkan sanksi, dan harapannya sanksi yang efektif akan membangun kepatuhan yang juga lebih baik. Artinya ini mengikat termasuk Surabaya Raya untuk mematuhi perda ini, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana nanti memastikan implementasinya agar misalnya penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan benar-benar dijalankan dengan tegas. Nanti saya juga akan mendalami terkait dengan kasus di Jawa Tengah. Kami mohon maaf tadi nampaknya sinyal sempat turun begitu di tempat Mas Ganjar. Kami akan mewawancari Mas Ganjar sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kalau misalnya kita melihat grafik di Jawa Tengah dalam seminggu terakhir pun juga meningkat menurut Satgas Penanganan COVID-19 per hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi di Jateng, Mas Ganjar? Ada beberapa peningkatan dan memang ada beberapa daerah mengalami peningkatan serupa termasuk dari sisi komunitas. Kemarin kita menemukan di Wonogiri. Di Wonogiri kita melihat ada pondok pesantren. Terus kemudian di Solo ada di rumah sakit ya dan di kampus. Terus kemudian di Semarang memang cukup tinggi. Dan itu yang kemarin pada soal data kita memang ada persoalan mulai dari sistem data yang dulunya manual pindah ke
bersama lawan corona lalu pindah ke all record. Nah ini ternyata kita punya input dan sistemnya tidak sama. Maka kemarin kita meminta agar kita bisa melakukan sinkronisasi data. Dan ternyata memang ada gap. Maka kalau kemudian kita sampaikan kepada para pemirsa Metro TV, maka gap kita cukup tinggi. Sorry, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Mas, bisa dengan jelas sekarang Mas. Gapnya di mana Mas Ganjar? Oke, setelah kita melihat apa gapnya, saya mau bacakan laporan saya per hari ini. Umpama kalau kita melihat dari sisi data pusat terhadap daerah, maka kita itu masih punya gap untuk yang meninggal di Jawa Tengah. Per hari ini 33, tapi yang tercatat di kami itu 180 lebih banyak. Wow. Dan inilah yang kemarin agak mengejutkan saya karena seolah-olah di Jawa Tengah terjadi peningkatan drastis. Itu karena ada tabungan data baik kesembuhan, kematian maupun penambahan yang kemarin belum dilonceng oleh pusat. Sebentar Maka Mas Ganjar, biar Ya. jelas artinya jumlah kematian yang tercatat oleh Satgas, sekarang namanya Satgas, di Provinsi Jawa Tengah ini jumlahnya lebih rendah atau lebih tinggi justru dari data pusat? Sejak dari awal kita lebih tinggi. Sejak dari awal jumlah positif lebih tinggi. Sejak dari awal. Ternyata beberapa kali saya mencoba menyampaikan kepada publik, isu ini tidak terlalu seksi. Maka kalau dilihat, ada data dari Satgas hari ini dan data dari corona.jatengprof.go.id, kita lebih banyak. Maka sudah ketemu Mas, data kenapa kita lebih banyak dan di pusat itu lebih sedikit, itu karena pada saat input kita tidak sama. Ada yang berbasis domisili, ada yang berbasis NIK. Maka pada saat data yang di kami itu kami simpan dulu, ternyata di pusat belum disampaikan, belum dirilis. Maka begitu kemudian ini numpuk banyak, pada saat kemudian harus dirilis, ya otomatis akumulasi akan bertambah banyak. Artinya tapi itu ini tidak berarti masalah klasik Mas Ganjar, data pusat dan data daerah belum sinkron begitu, belum real time dan masih beda waktu inputnya, bahkan mungkin masih beda jumlah datanya Mas. Oh iya, makanya kemudian muncul all record itu dan kami dari Jawa Tengah ini cukup cerewet, trikis, cuek, bahasanya begitu ngomong terus kita minta untuk kita adakan model sinkronisasi. Baik. Maka Diskominfo kita, Dinas Kesehatan kita datang untuk memperbaiki ini. Maka saya sampaikan begini, kalau hari ini data kematian kita ada selisih kurang lebih 180, kalau hari ini mau ditampilkan di pusat, maka hari ini tiba-tiba akan ada penambahan data 180 dan itu akan meningkat tinggi sekali. Padahal Mas itu Ganjar, kejadiannya sudah beberapa waktu sebelumnya. saat ini kunci dalam kita memerangi COVID-19 dan juga menekan penambahan jumlah orang meninggal, jumlah orang terpapar atau positif begitu adalah ada di warga dan juga ada di kedisiplinan warga. Jawa Tengah sempat disampaikan tim epidemiolog dari Unair, Jawa Timur mohon maaf sempat disampaikan oleh tim epidemiolog dari Unair bahwa 70% warganya tidak memakai masker. Bagaimana dengan di Jawa Tengah? Jangan-jangan wajahnya sama nih dengan Jawa Timur terkait dengan kedisiplinan warga untuk protokol kesehatan. Sama saya kira 11-12 Jawa Tengah dengan Jawa Timur karena kami juga meriset soal ini. Ternyata memang pakai masker, jaga jarak itu bukan sesuatu yang menjadi satu kebiasaan yang mesti dilakukan kepada kita semuanya. Dan itu kita akui. Maka sekarang kita coba gerakkan. Kalau dari perintah tidak bisa, apa ya yang bisa kita gerakkan? Maka ada dua hal. Satu, secara medis, untuk kebutuhan epidemiologis, kita lakukan testing terus. Agar kita bisa tahu di mana kemudian persebaran terjadi, tracingnya seperti apa, dan kemudian penularannya berapa. Maka kalau hari ini Jawa Tengah ditargetkan per hari 4.991, maka sekarang kekuatan lab-lab kita optimalkan, termasuk SDM-nya. Nah, yang kedua kemudian kita gerakkan sekarang secara bottom up, yang menjadi program kami namanya Joglo Tonggo, menjaga tetangga. Itulah yang sekarang kita gerakan dari bawah, karena tanpa keterlibatan masyarakat dan tokoh yang ada di tingkat lokal, ini memang tidak mudah.
Kita nanti sebenarnya saya ingin menggali lebih jauh soal Jogo Tonggo ini, namun waktu kita telah habis, Mas Ganjar. Terakhir saya ingin ke Mas Emil. Mas Emil, agar rem dan gas, narasi yang beberapa kali didengungkan oleh pemerintah pusat bisa berjalan di Jawa Timur, apa yang akan dilakukan, Mas, agar rem dan gas bisa selaras dua-duanya? Saya selalu sampaikan bahwa dulu istilahnya new normal, sekarang adaptasi kebiasaan baru. Itu saya sampaikan tidak gratisan. Dalam tanda kutip apa maksud saya tidak gratisan? Negara tetap harus memastikan ada sistem untuk melakukan 3T. Seperti disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah tadi, harus ada lab untuk bisa melakukan tracing, testing, dan treatment. Nah, maksudnya begini, bahwa apabila terjadi kasus, itu harus bisa cepat kita isolir, kita melakukan penelusuran. Nah, oleh karena itu tadi konsep gas dan rem tadi itu juga harus dilandasi adanya ketersediaan sistem untuk bisa menyikapi kalau muncul satu kasus. Nah, pertanyaannya setelah muncul satu kasus apa yang dilakukan? Tentunya ya harus ada ketegasan. Saat ini contohnya pasar Keputaran di Surabaya oleh wali kota ditutup sementara setelah terjadi kasus positif. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian gas dan rem ini berjalan dalam konteks kita bisa menyikapi kalau terjadi suatu peningkatan kasus di titik-titik tertentu. Namun sekarang kita juga kaget karena ternyata ada satu klaster baru di Blitar, kabupaten di Blitar, yang kota dan kabupaten yang muncul dari kegiatan gowes yang ternyata diikuti tenaga kesehatan. Nah, ini yang kemudian saat ini tengah kita dalami lagi bagaimana implikasinya, karena untuk mendefinisikan titik-titik rawan terjadinya penyebaran, kita terus melakukan pemutahiran kriteria setiap saat. Instruksi Presiden telah keluar untuk menjadi payung hukum peraturan daerah ataupun peraturan gubernur agar seluruh kabupaten, seluruh kota dan juga masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Kami nantikan seperti apa implementasi dari peraturan daerah ataupun peraturan gubernur ini agar masyarakat patuh, dikarenakan kepatuhan, kedisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan saat ini menjadi kunci kita memerangi COVID-19. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak atas waktunya, Mas Ganjar, Mas Emil atas waktunya di Prime Talk malam hari ini.